This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days. Jadi langsung saja Pak. Ya, silakan untuk kasus yang ketiga. Saya kembali mengulangi bahwa kasus ketiga ini kasus antara rekan guru ya, di mana coach di sini diperankan oleh Wardiman dan coach diperankan oleh Ibu Epi Susanti. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Saya kembali ke satu Pak, kalau saya. sebelum kami melanjutkan praktik coaching ini, terlebih dahulu saya akan membacakan pemantik dari kasus ini. Jadi latar pelaksanaan coaching ini adalah di kantin guru, ya, di kantin guru di sebuah sekolah. Kebetulan saya dengan Ibu Evi di dalam skenario ini kami adalah satu tempat mengajar. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi pada saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampaknya keberatan ketika rekan Anda dalam mengajar tidak menggunakan buku teks. Rekan Anda yang mengajar tersebut hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan oleh pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum yang ada, walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi nampaknya pengawas tersebut tersinggung dan menyampaikan laporan tersebut kepada kepala sekolah. Ya, langsung ke TKP. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar ini Bu Epi? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oh, alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya. Dari mana Ki Bu? Saya baru saja mengajar di kelas 1. Jadi untuk sekarang apakah Ibu Evi masih mau mengajar lagi atau ada jadwal yang lain? Tidak Pak, jadwal mengajar saya hari ini sudah tidak ada. Jadi jamnya lagi kosong Bu ya? Iya Pak. Bisa kita bicara sebentar? Boleh Pak. Atau bicara mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama, tidak apa-apa kan Bu ya? Nggak apa-apa Pak. Kalau begitu kita agar mengobrolnya lebih santai, kita ngobrol di kantin sekolah supaya bisa lebih santai dan sambil minum minuman yang segar. Bisa Pak. Mari Bu, kita langsung ke kantin. Begini Bu Evi, akhir-akhir ini saya lihat beberapa hari ini saya perhatikan Bu Evi kelihatan sering murung dan tidak semangat seperti biasanya, kurang semangat seperti yang saya kenal Bu Evi ini. Ada apa Bu ya? Ya, nah itulah Pak. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Jadi untuk permasalahannya kira-kira apa yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya masih bingung kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini. Saya ingin tahu penyebabnya. Coba diceritakan apa menjadi permasalahannya Bu Evi. Saya agak malu nih Pak menceritakannya, tapi saya ingin sekali menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Tidak apa-apa, silahkan diungkapkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi masalahnya. Insyaallah saya bisa bantu. Ya. Sebenarnya Pak Wardi, saya mendapatkan teguran dari
kepala sekolah. Oh, ditegur sama kepala sekolah. Memang ada kira-kira masalah apa Bu ya? Sehingga ditegur sama kepala sekolah. Begini Pak, kepala sekolah menerima laporan dari pengawas bahwa pada saat pengawas tadi melakukan supervisi, saya tidak menggunakan buku teks. Pada saat itu pengawas mengingatkan saya agar menggunakan Buku teks. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Eh, ada lagi Bu yang diceritakan? eh, saya menyampaikan kepada pengawas, saya menggunakan sumber referensi lain, tapi saya tetap mengacu kepada kurikulum yang sudah ditetapkan. Dan akhirnya pengawas tersinggung, saya mengatakan hal yang seperti itu. Oh, ya, ya, ya. Saya mulai menangkap sedikit apa masalahannya. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu tidak menggunakan buku teks. Kenapa hal itu bisa terjadi, Bu? Kenapa tidak menggunakan buku teks? Ya, karena saya pikir dengan menggunakan sumber lain ini akan membuat siswa memiliki motivasi belajar, Pak. Jadi kalau tidak menggunakan buku teks, selama ini Ibu menggunakan apa dalam mengajar? Selama ini Pak, saya menggunakan PPT dalam mengajar dan biasa juga menggunakan video Pak, yang materinya saya ramu dan sumbernya yang saya dapat dari internet, tapi sesuai dengan kurikulum juga Kurikulum. Pak. Oh, Dan ternyata pengawas menganggap bahwa itu salah. hmm, luar biasa apa yang dilakukan Ibu Epi, betul-betul mengikuti zaman menggunakan video dan media digital. Tapi kalau boleh tahu Ibu Epi, apakah yang kira-kira apa yang Ibu Epi katakan sehingga menurut Ibu Epi pengawas tersebut merasa tersinggung? Mungkin ada sesuatu kata-kata yang disampaikan Iya. atau Mungkin pada waktu itu Pak, mungkin ya? saya salah, cara saya mungkin berkomunikasi dengan Pak Pengawas Ya. kurang tepat sehingga Pak Pengawas tersinggung dari apa yang saya sampaikan tadi. Hmm. Jadi Bu Evi merasa ada miskomunikasi antara Bu Evi dengan Pak Pengawas ya. Kalau saya Eh, coba ya, iya Pak. kalau saya coba simpulkan pada saat itu Ibu Evi ada miskomunikasi dengan Pak Pengawas. Berarti sekarang Ibu Evi sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab ketersinggungan Pak Pengawas terkait dengan pelaksanaan supervisi itu. Mungkin ada hal lain Bu Evi yang menurut Ibu Evi yang menjadi akar persoalan ini? Jadi Ya. karena ini mungkin ada miskomunikasi, Ya. saya salah dalam mengucapkan kata sehingga Pak Pengawas tersinggung. Jadi untuk eh, kedepannya eh, saya ingin mengutarakan masalah ini kepada teman-teman guru atau kepala sekolah. Hmm. Ambil minum Bu Evi supaya ya suasananya. Iya. Oh Eh, iya Pak, iya Pak. Saya masih punya beberapa pertanyaan Bu Evi nih. Ini Bu Evi masih punya waktu ya. Iya masih ada Pak. Oh ya, uh,
jadi menurut Ibu Evi, apa rencana Ibu Evi untuk supervisi ke depannya ini? Hal-hal apa yang akan Ibu lakukan? Nah, ini Pak yang ada dalam pikiran saya. Saya penasaran apa yang ada di dalam pikiran Ibu Evi, apa yang menjadi prioritas utama yang ingin Ibu lakukan? Eh, Begini Pak, jadi untuk perbaikan ke depannya supaya pengawas tidak tersinggung lagi, karena keinginan Pak pengawas saya harus menggunakan buku teks, jadi saya akan berusaha menggabungkan buku teks dan eh, menggabungkan juga dengan referensi-referensi yang saya dapat dari internet Pak. Kemudian saya akan meminta juga pandangan dari kepala sekolah tentang langkah-langkah saya ke depannya. Ya, langkah yang sangat luar biasa menurut saya Bu Evi, kolaborasi antara guru dan kepala sekolah dan bersama pengawas. Selain itu mungkin Bu Evi masih punya hal-hal yang bisa Ibu lakukan? Yang Iya Pak, saya harus memperbaiki komunikasi saya, jangan sampai apa yang sudah terjadi itu kemarin membuat pengawas tersinggung, jadi komunikasi saya harus saya perbaiki. saya merasa tertarik apa yang disampaikan Ibu Evi tadi, melakukan komunikasi yang baik. Mungkin Bu Evi, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang uh, melakukan komunikasi yang baik itu yang seperti apa? Begini Pak, sekarang saya menyadari bahwa faktor faktor ketersinggungan itu pada waktu pengawas ini akibat dari saya berkomunikasi yang tidak tepat terjadi, sehingga terjadi miskomunikasi antara saya dan pengawas. Akibat dari komunikasi saya mungkin yang tidak sesuai, yang tidak bagus menurut Ya. pengawas sehingga dia tersinggung, jadi saya akan memperbaiki komunikasi saya sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi. Ya, ya, ya. Dari dialog kita hari ini, kira-kira Ibu Evi bisa tidak menceritakan kembali apa yang Ibu Evi rencanakan ke depannya, apa yang Ibu Evi akan lakukan? Eh, jadi rencana saya akan memperbaiki terutama cara berkomunikasi ini yang tidak membuat orang tersinggung. Ya. Kemudian saya akan menggunakan buku teks juga dalam mengajar, dan selanjutnya saya juga terus belajar memperbaiki diri, dan saya juga harus berkomunikasi dengan kepala sekolah. Wah, itu hebat sekali itu Bu, rencana yang ingin Ibu capai. Saya sangat kagum, sangat luar biasa. Uh, jadi kira-kira yang menjadi komitmennya Ibu, apa yang menjadi harapannya Ibu untuk menjalankan rencana tersebut, kira-kira apa Bu Evi? Rencananya kalau Bapak bersedia, mungkin Bapak bisa membantu saya juga belajar dari guru lain yang berpengalaman, atau Pak Wardi juga bisa membantu saya. Siap, insya Allah. Saya sangat suka dengan semangatnya Ibu yang ingin terus belajar dan berubah, serta mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Pengawas. Saya yakin Ibu Evi pasti bisa. Oh ya Bu Evi, apakah kita bisa berdialog seperti ini, misalnya 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, sehingga saya bisa mengetahui apa yang sudah berhasil, langkah-langkah apa yang sudah berhasil, langkah-langkah yang Ibu Evi telah tempuh itu yang
hal yang sudah berhasil? Apa kita bisa melakukan dialog seperti ini 1 minggu ke depannya? Insya Allah Pak bisa. Eh, saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuannya hari ini. Sama-sama Bu Epi. Saya sangat merasa kagum dengan semangat dan kemauan Bu Epi untuk berubah. Ayo, mari kita sama-sama kembali ke ruang guru. Iya Pak, ayo kita ke ruang guru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi proses coaching antara Pak Wardiman sebagai coach dan Epi Susanti sebagai coach. Ya. Nah, mungkin untuk pengamat, ya, bagaimana Pak Sam? Ya, jadi setelah mendengarkan percakapan antara Ibu Epi sama Pak Wardiman tentang kasus ketiga, ya, dari percakapan mereka secara keseluruhan langkah-langkah tahapan di Tirta itu sudah berjalan dengan baik, artinya sudah semua sudah dipenuhi ya langkah-langkah tersebut, mulai tadi dari tujuan, di mana di sini menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Coach tadi sudah sangat jelas, di mana sebenarnya Coach ini ingin mendapat solusi dari permasalahan yang dia rasakan dalam permasalahan masing sini adalah pada saat dia disupervisi oleh pengawas. Itu tadi tujuannya sudah sangat jelas, saya garis bawahi. Kemudian identifikasinya, tadi Coach betul-betul sangat memberikan pertanyaan yang kepada Coach yang membuat Coach ini menyadari bahwa sebenarnya yang disarankan oleh pengawas itu bukan yang harus dihindari, tapi Coach bisa mendapatkan tambahan sumber belajar yang lain atau mengeksplorasi materi pembelajaran di kelas. Ya, jadi itu identifikasinya. Kemudian rencananya tadi juga Coach sudah sangat baik dalam memberikan pertanyaan kepada Coach, langkah-langkah apa atau rencana apa yang harus diselesaikan, baik dengan mungkin kepala sekolah atau mungkin dengan pengawas atau dengan diri sendiri tentang sumber belajar yang dipakai oleh Coach pada saat disupervisi. Kemudian yang terakhir tanggung jawabnya, tadi di akhir juga saya dengar Coach sudah sangat bagus dalam menanyakan tentang apa sebenarnya yang menjadi yakin akan keputusan yang jadi. Sofian, saya kembalikan ke Pak Sofian. Baik, itulah tadi pengamatan dari Pak Mansurya selaku pengamat untuk ketiga ini. Mungkin ada dari kelompok 2 yang ingin memberikan tanggapan yang berbeda atau ada saran dan masukan. Ya, saya persilakan kepada Ibu Nurlianti. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan saya untuk kasus ketiga dari kelompok 1, semua langkah-langkah dalam model praktek coaching ini, model Tirta, sudah sesuai dengan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi tadi tujuan, di sini sudah menyampaikan tujuan yang dicapai, jadi sudah sangat baik untuk tujuan. Kemudian untuk identifikasi, di sini
pertanyaannya sudah bersifat terbuka dan menggali menggali potensi dan solusi. Kemudian coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian untuk rencana aksi, di sini coach sudah memberikan pertanyaan yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Sedangkan tanggung jawab, coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Di sini coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Jadi saya kira untuk praktek coaching untuk kasus yang ketiga sudah sesuai dengan aturan atau langkah-langkah model Tirta. Saya kira begitu Pak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurlianti atas masukan dan tanggapannya. Saya kira dari kasus ketiga ini, yang tadi kita sudah melihat bersama bahwa pelaksanaan coachingnya berdasarkan model Tirta sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai pada tanggung jawab, di mana di situ tadi kita melihat adanya kolaborasi dan adanya tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, masih ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke masih ada satu ya, karena kami ada 4 kelompok, 4 orang. Kasus 1. Kembali ke kasus 1.